Saya mau undang Ibu Novi. Ada kesaksian saudara yang saya percaya juga pasti memberkati saudara semua. Ini orang luar biasa saudara ya. Banyak sekali kesaksiannya. Yang mau saya kesaksian sekarang mungkin tentang kesehatan ya. Waktu itu saya sempat sakit kepala 2 hari. Itu saya dari pagi, siang, sampai sore minum obat. Selama 2 hari itu nggak hilang sakit kepalanya. Kalau nggak salah Minggu, Sabtu sakit kepala. Nah pas Minggunya gereja, saya itu sakit kepalanya itu bukan sakit kepala yang kayak biasa ya. Udah sakit kepala sakit, tapi sebelah kiri sini tuh rasanya tidak nyaman. Aku sampai kok nggak nyaman ya, bukan sakit kepala biasa gitu, kok nggak nyaman gitu ya. Aku sempat kasih tahu temen 2 orang juga. Terus udah begitu, sebelum saya berangkat, saya pikir masih ada waktu jam 2 apa jam 3 saya tidur dulu. Mungkin habis tidur sakit kepala bisa hilang. Ternyata begitu bangun, saya tidur dari siang, bangun jam 3. Begitu bangun jam 3, kok masih sakit kepala ya. Terus aku ngomong sama suami saya. Aku sempat nangis sama suami, aku bilang, pokoknya aku mau ke dokter deh. Aku mau ke dokter syaraf, aku bilang. Aku mau periksa, aku bilang. Aku sempat sambil ngomong sambil nangis gitu loh. Bawa ke dokter deh, aku bilang. Aku mau cek, aku bilang. Kayaknya ini sakit kepalanya aneh, aku bilang. Cuman sebelah sini doang rasanya nggak enak, kayak gimana sih? Pokoknya nggak nyaman deh sebelah kiri gitu. Itu selama 2 hari itu. Biasanya kalau kita sakit kepala minum obat hilang kan. Nah habis itu aku gereja kan, tetap aku gereja. Terus pas Pak Salim khotbah, pas perjamuan kudus. Jadi pas perjamuan kudus kan kita imanin. Aku tuh benar-benar waktu itu aku benar-benar imanin. Aku imaninnya dan aku terima. Aku bilang, Tuhan aku percaya, aku terima kesembuhanmu. Jadi sakit kepala aku sembuh, aku bilang. Amin. Aku benar-benar terima dengan iman gitu loh. Terus aku perkatakan kan yang mana sakit, aku bilang. Habis itu udah dong, aku pulang, aku masih nggak ngeh. Begitu saya sampai di rumah, pulang gereja, baru masuk ke rumah, aku enggak gitu, aku ngerasa kok kepalaku udah nggak sakit, benar-benar hilang gitu lah. Aku benar-benar imannya terima kesembuhan. Jadi maksud pada saat kita perjamuan kudus, kalau kita benar-benar imanin, Tuhan sanggup gitu loh. Melalui proses hidup kita, kan kalau kita lewatin proses hidup kita, iman kita kan bertambah juga. Nah, dengan iman itulah, jadi saat kita berdoa, terjadi gitu loh. Saya percaya saudara diberkati ya. Ya. Saudara, waktu kita ngambil perjamuan kudus, ya kalau kita imani saudara, ya benar-benar ada kesembuhan saudara, karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan, dan Tuhan begitu rindu untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Amin saudara ya. Soalnya kita sharing firman Tuhan saudara. Saya akan mulai dengan Wahyu 19 saudara. Wahyu 19 ayat 10. Sore ini saya sharing, judul sharing saya adalah kuasa kesaksian saudara. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, ini Yohanes ya saudara di kitab Wahyu ya, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan kau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Yang di bawah saudara, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, saya ingin kita ucap sama-sama 1, 2, 3 dari kesaksian Yesus. 1, 2, 3. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin saudara ya. Ya, jadi saya akan bicara ini sore ini saudara. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya akan bahas yang ini. Kesaksian. Kesaksian itu ya berasal dari bahasa Ibrani saudara ya. Bahasa Ibraninya aiduth. Aiduth. Artinya saudara luar biasa. Artinya adalah lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Wow, luar biasa saudara ya. Kesaksian berasal dari bahasa Ibrani aiduth. Artinya lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Itu rupanya arti kesaksian saudara. Wah, selama ini kita terbiasa dengan kesaksian, kita nggak tahu artinya luar biasa ya saudara ya. Lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Jadi saudara, setiap kali kita mendengar orang bersaksi atau kita membaca sebuah kesaksian,
berarti ya saudara ya, kita sedang katakan sama Tuhan, Tuhan lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Kalau kemarin Pak Edison kesaksian ginjalnya sembuh saudara ya, pankreasnya sembuh, kita akan bilang Tuhan lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Kalau tadi Ibu Novi kesaksian ya, sakit kepalanya sembuh, saudara udah minum obat tetap nggak sembuh, tapi waktu dia perjamuan kudus sembuh, dan kita akan bilang Tuhan lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat ya. Oke, saudara, kita kenal nubuatan ya saudara ya. Nubuatan itu biasanya nubuatan itu ada bicara mengenai dua alam. Pertama, bicara mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu kita. Misalnya saudara, waktu Yesus ketemu sama wanita Samaria ya, Yesus sampaikan kata-kata pengetahuan sama wanita tersebut. Ya, kamu udah punya 5 suami, yang sekarang ini memang bukan suami. Benar saudara kan ya? Ya, itu nubuatan yang bicara sesuatu dalam hidup kita, sepotong peristiwa dalam hidup kita di masa lalu. Oke, tetapi nubuatan juga bicara hal-hal yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Waktu itu, oke ya, saudara tahu Pak Salim kesaksiannya waktu dia bertobat? Enggak ya. Jadi dulu itu saudara ya, Pak Salim itu statusnya dulu tuh, waktu itu saya bertobat lahir baru, saya lahir baru di persekutuan doa saudara. Jadi habis saya lahir baru, saya merasa nggak bisa lagi ke gereja lama, jadi saya cari-cari gereja. Pak Salim setia nganterin saya saudara. Jadi waktu itu dia statusnya tuh nganter istri. Jadi kita jalan-jalan gereja, jalan satu gereja lain, kita jalan-jalan saudara, cari gereja yang pas. Sampai saudara, waktu saya, dulu kita masih namanya GAP waktu kita masuk ya, saudara ya. Nah, jadi waktu itu kita ke GAP, pas sekarang tuh udah di situ saudara ya, udah melainin di situ. Nah, jadi waktu saya datang ke sana, saya lihat emang gereja ini beda. Saya datang beberapa gereja, tapi gereja ini beda. Orang-orang di sini ngomongnya on fire banget. Terus saya baru datang, saya dikeroyok sama beberapa orang. Semuanya menyambut saya. Kebiasaannya gereja ini ya, main keroyok ya. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya. Ya memang kita ini ya, saya dikeroyok, tapi saya dikeroyok bukan dikeroyok jahat ya saudara, dikeroyok baik. Dalam arti apa? Saya disambut, semua orang ajak saya ngobrol, dan semua orang bersaksi mengenai kehidupan mereka sama saya. Ya, dan sampai saya ingat tuh ada yang bilang, Bu, saya merasa bahwa Tuhan mau pakai ibu, dalam banyak hal. Saya dalam hati, boro-boro mau pakai, masalah gua beres aja udah untung. Dalam hati itu saya pikir gitu, saudara. Ya, tapi ya saya dengan katanya saya benar-benar di welcome waktu itu. Nah, terus singkat cerita saudara ya, suatu hari lagi kebaktian, Pak Salim sama saya duduk paling belakang, tiba-tiba Pak Salim dipanggil. Pak Salim dinubuatin persis seperti masalah dalam hatinya dia, dan itu benar-benar touch ya. Untuk pertama kali beliau nangis depan umum ya. Ya saudara ya. Oke, dan kemudian dari nubuatan itu ya, Tuhan bilang Tuhan tahu masalahnya dia, tidak ada yang bisa menolong ya Han ya. Oke, hanya Tuhan yang bisa menolong, dan percaya sama Tuhan, melangkah sama Tuhan, karena Tuhan mau pakai hidup kamu. Ya, ingat ya kesaksiannya. Ini saudara, nubuatan itu merubah hidup Pak Salim. Pulang dalam minggu itu juga dia terima Yesus. Waktu itu pas saya langsung datang, dia langsung terima Yesus, hidupnya berubah. Ya, nah saudara, kembali ke tadi nubuatan. Jadi saudara, nubuatan itu saudara punya kuasa untuk merubah situasi directly saat itu juga, sesegera mungkin. Saudara coba buka 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuatan itu punya kuasa saudara mengubah situasi sesegera mungkin. Ya, kita tadi lihat kesaksian Mas Salim ya, dia nubuatin dan dia berubah, dia langsung terima Yesus, dan sejak saat itu hidup beliau berubah. Ya, saudara, kemarin waktu di sel kita sempat disuruh cerita sama mereka, saya masih ketawa-ketawa saudara. Kalau dulu Pak Salim tuh kumisan saudara ya. Kenapa? Karena dulu kumisan tuh buat apaan? Kelihatan tua.
kelihatan tua supaya dihargai orang. Tapi saudara, setelah beliau bertobat lahir baru, langsung dicukur ya, ya. Kenapa? Karena beliau mengerti harga beliau bukan di kumis, tetapi harga beliau sebesar darah Yesus yang sudah mati buat beliau. Nah, saudara, siapa yang bernubuat? Ya, tadi kesaksian adalah roh nubuat. Ya, jadi waktu kita bersaksi tadi, ya, ada kuasa nubuatan dalam kesaksian yang bisa merubah kondisi sesegera mungkin. Ya, dan kemudian ya saudara, siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ya, ia berkata-kata kepada setiap manusia mendengar. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Ya, di sini kan membangun, menasihati dan menghibur. Ini oke, tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Bisa tolong tampilin bahasa Inggrisnya enggak? Dikatakan bahwa nubuatan yang diucap ya, prophecy speaks unto man, yang nubuatan diucapkan kepada manusia itu edify, punya kuasa edification, saudara. Edify, saudara. Edification itu artinya membangun, saudara. Ya, tadinya membangun, menguatkan, ya saudara ya. Dan kemudian saudara, tadi kan bilang dia membangun, menasehati. Bahasa asli itu bukan menasehati, saudara ya, tapi exhortation. Exhortation itu, saudara, istilahnya itu gini, ngomporin. Ngerti nggak ya, ngomporin ya? Membakar gitu loh, saudara. Membakar. Kalau orang kampanye gitu, saudara ya. Orang kampanye teriak-teriak gitu ya, saudara, kayak orang gila gitu ya. Kenapa? Karena dia mau membakar orang, benar saudara ya? Nah, saudara, nubuatan, setiap nubuatan yang diucapkan, saudara, nubuatan itu membangun, ya, ngomporin, membakar hati yang mendengar, saudara. Dan saudara yang terakhir adalah and comfort. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya ya. Edification, exhortation, and comfort. Menguatkan, membakar, dan menghibur kita. Ya, saudara. Jadi nubuatan tadi, saudara ya, saya ulang ya, saudara. Nubuatan itu kita mengatakan bahwa Tuhan lakukan lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama, ya. Dan itu adalah suatu kesaksian yang memuatkan kita, membakar kita, dan menghibur kita. Amin, saudara. Itu adalah kuasa nubuatan, saudara. Saya mau cerita kesaksian, saudara. Bahwa saudara, kesaksian itu bisa membuat mujizat yang menular, saudara. Jadi waktu itu ada kayak seminar gitu. Terus ada seorang wanita, dia bekas kecelakaan. Jadi betisnya itu somplak, saudara. Karena kecelakaan itu betisnya somplak. Dan karena betisnya somplak, dia tuh harus pakai besi untuk jalan berikutnya. Dan besi kan biasa di engkel gini ya. Besi itu menyakitkan dia setiap kali dia jalan. Pokoknya nggak nyaman aja, sakit gitu. Jadi habis seminar, wanita itu ketemu sama hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan tuh dan kemudian hamba Tuhan tuh tanya dia ada masalah apa, dan kemudian didoain. Pas didoain biasa aja, saudara, nggak ada apa-apa. Oke, wanita itu pulang, saudara ya. Pulang tidur. Besok paginya, pas dia lagi pakai baju, saudara, suaminya teriak, saudara, kagetin dia. Lihat kakimu gitu ya. Terus saudara, tahu apa yang terjadi? Dia nggak sadar, rupanya sepanjang malam, saudara, itu terjadi penyembuhan. Daging yang somplak itu tumbuh, dan dia nggak sadar. Wow, saudara ya, wow, luar biasa ya. Oke, nah kemudian jadi wanita ini datang paginya, dia datang ke seminar itu lagi, dan dia minta waktu buat bersaksi. Dia kasih lihat kakinya, benar-benar dagingnya udah utuh, saudara ya. Dia kesaksian, oke, saudara ya. Di situ ada sekitar 20-30 orang dengar kesaksian wanita ini, ya. Kemudian ada satu orang yang dengar kesaksian itu. Orang tuh bilang gini, kalau ibu ini bisa sembuh, harusnya saya juga bisa. Dia bilang gitu, saya juga punya masalah di kaki nih, saya juga bekas kecelakaan. Jadi kalau ibu ini sembuh, saya harusnya juga bisa. Wah, luar biasa ya, karena wanita ini mengerti prinsipnya Tuhan. Benar, saudara ya, bahwa kalau Tuhan menyembuhkan satu orang, Tuhan mau menyembuhkan semua orang. Amin, saudara ya, karena Tuhan begitu rindu melihat kita mengalami kesembuhan. Amin, saudara ya. Oke ya. Nah, Tuhan menghendaki semua orang sembuh. Di Alkitab bilang Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepada Yesus. Ya, jadi yang sisa-sisa di para rasul itu yang belum datang sama Yesus, saudara. Ya, tapi ya waktu Yesus hidup, Alkitab bilang semua yang datang sama Yesus disembuhkan.
Ya, nah jadi wanita ini tadi dibilang kalau gitu saya juga pasti bisa sembuh. Dan kemudian dia minta didoain, saudara, maju. Mereka tumpang tangan sama wanita rame-rame, saudara ya. Saudara tahu apa yang terjadi di depan dia? Jadi dia juga mengalami, saudara, ada bagian yang copot gara-gara kecelakaan. Dan saudara, di depan mata mereka semua tumbuh, saudara. Benar-benar instan. Gara-gara kesaksian satu, ya, wanita ini sembuh. Oke, kenapa? Imannya bertumbuh mendengar wanita ini sembuh dan dibilang saya juga bisa. Harusnya saya juga bisa. Dan dia sembuh saat itu juga. Wow, saudara ya. Wow, luar biasa, saudara. Nah, terus di situ ada satu orang lagi, saudara, yang saya nggak tahu deh kenapa waktu itu banyak orang sakit di situ, saudara. Tapi ada satu orang lagi yang kakinya itu jadi bengkok gara-gara olahraga berkuda ketendang. Terus dia juga beriman, aku juga mau sembuh, katanya gitu ya. Aku juga mau sembuh, gitu kan. Nah, terus dia juga didoain, saudara, dan dia juga sembuh, saudara. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi saudara, gara-gara satu kesaksian, saudara, akhirnya terjadi mujizat berikutnya dan jadi mujizat berikutnya. Kenapa, saudara? Karena kuasa kesaksian. Ya, lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Dan kemudian, saudara, kejadian ini waktu itu mereka saksikan. Ini masih kemarin beberapa bulan yang lalu, saudara, masih online, saudara ya. Jadi mereka saksikan di online. Ada satu orang di rumah, saudara, anak laki-laki. Jadi anak ini, sorry saudara, kakinya gini, apa sih, overlapped. Ngerti ya, saudara ya? Kalau jadi dia kakek bebek gini, overlap gini. Jadi dia tuh nggak bisa lari. Karena kalau dia lari, ini jatuh. Karena saling injak gitu loh, saudara ya. Nah, jadi mamanya nonton itu, dan dia juga bilang hal yang sama, karena dia dengar tadi wanita ini bilang kalau wanita itu sembuh, saya juga sembuh, dan dia sembuh, ya kan, saudara. Jadi mamanya beriman dalam hati, kalau orang ini sembuh, anak saya juga harus sembuh. Kenapa, saudara? Karena dia hatinya tuh hancur lihat anaknya, karena anaknya punya masalah dengan kaki, dan jadi anaknya itu akhirnya jadi minder dan jadi gak berani ketemu orang, dan jadi akhirnya efeknya tuh jadi ke kejiwaan. Ya, jadi dengan hati hancur dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau orang itu sembuh, anak saya juga harus sembuh. Dan ini kejadian di rumah, saudara ya, bukan di tempat lain orang semua doain gitu, saudara ya, orang banyak enggak. Dia cuma bilang, Tuhan kalau orang itu sembuh, saya mau anak saya juga sembuh. Saudara tahu, tidak ada yang tumpang tangan. Dia kesaksian, tidak ada yang tumpang tangan, ya. Dia panggil anaknya, kakinya jadi lurus, saudara. Tak ada yang tumpang tangan. Wow. Saudara lihat, kuasa kesaksian. Lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Saudara, setiap kesaksian itu Tuhan sangat kepingin lakukan. Setiap mujizat itu Tuhan sangat ingin lakukan, saudara. Kenapa? Karena setiap mujizat yang terjadi dalam nama Yesus itu mengungkapkan sifat asli Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu baik dan Dia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Nah, saudara, saya pernah dengar nama seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon. Ya, ini luar biasa, saudara, hamba Tuhan ini. Beliau hidup di tahun 1800-an, saudara ya. Waktu itu orang lain belum ada yang ngomong anugerah, beliau udah ngomong anugerah. Belum banyak orang yang bicara kesembuhan, beliau sudah bukan cuma bicara kesembuhan, praktek kesembuhan. Ya, ini orang luar biasa. Tapi saya suka statementnya, saya mau bagi sama saudara statementnya. Dia bilang gini, banyak orang mendengar tentang hal-hal apa yang sangat biasa Tuhan lakukan. Terus mereka akan bilang, itu kan kejadian dulu-dulu banget, zaman Yesus dulu, zaman para rasul dulu, katanya. Tapi Charles Spurgeon bilang, tapi saya bilang tidak. Beliau tulis, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, saya luar biasa ya berikutnya, saudara. Jadi, kalau Tuhan pernah lakukan hal itu sekali, maka itu adalah nubuatan. Bahwa Tuhan benar-benar kepengen lakukan hal itu lagi dan lagi. Dan dia bilang, apapun
yang Tuhan sudah lakukan, kita harus lihat itu sebagai sampel, sebagai model, sebagai contoh. Dan dia bilang lagi saudara ya, Tuhan yang impossible membutuhkan orang-orang yang mau berjalan melawan arus untuk mempercayai dan menghidupi kebenarannya. Benar nggak saudara? Ya, Tuhan kita Tuhan impossible. Minggu lalu kami bicara mengenai ini, saudara ingat ya? Ya, Tuhan kita yang impossible ini butuh orang yang berjalan melawan arus, saudara. Untuk bukan cuma percaya, menghidupinya. Dan sore ini saudara, kalau saya bicara mengenai nubuatan, saya percaya bahwa saya kuat sekali dorongan Roh Kudus bicara. Kita harus mempercayainya dan menghidupinya. Saudara, saya sharing sama saudara beberapa kejadian yang terjadi dalam hidup Charles Spurgeon ya saudara ya. Ini berita yang mencatat mengenai beliau ya. Berita bilang ini, sepertinya tidak ada seorang pria pun di Amerika atau seorang pun di Amerika atau di Inggris di abad ini, ya dia hidup waktu itu tahun 1400-an ya, dibilang, di abad ini yang pernah menyembuhkan begitu banyak orang seperti yang dilakukan oleh Mr. Spurgeon. Walaupun dia bukan seorang dokter dan dia nggak pernah tulis resep. Ini yang catat saudara, jurnalis. Dunia mencatat tidak ada orang di zaman itu yang menyembuhkan lebih banyak orang dalam nama Yesus saudara, bukan karena dia dokter saudara. Luar biasa ya saudara. Ini orang, kenapa dia bisa melakukan begitu banyak mujizat saudara? Karena apa yang tadi dia percayai. Dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan dulu dan Tuhan itu tidak berubah. Tuhan akan melakukan lagi dan lagi. Ya, dan dia bilang bahwa kalau Tuhan melakukan itu lagi, Tuhan melakukan itu, maka itu adalah nubuatan, itu terjadi lagi dan lagi. Saudara, orang ini luar biasa, saudara. Lagi kebaktian aja dia jalannya gini, saudara. Jalan gini, di tengah-tengah gini, saudara. Orang lumpuh yang nggak pernah berjalan, tiba-tiba orangnya berjalan, saudara. Wow, luar biasa ya, saudara. Ya, dan kita imanin, saudara, kalau itu pernah terjadi di kebaktian Charles Spurgeon, berarti itu nubuatan untuk terjadi di tengah-tengah kita. Dia bilang lagi, saat ada satu orang datang ke kebaktian dia malam, saudara. Rupanya orang ini pagi baru didoain sama Charles Spurgeon. Orang ini, saudara tahu ya, biasa kalau orang Kristus, dokter suruh panggil pendeta. Ya saudara ya, mungkin untuk doain terakhir gitu ya saudara, gitu ya saudara. Jadi ini orang kritis saudara ya, dokter suruh panggil pendeta, saudara pasti ngerti maksudnya lah ya. Oke, last minute-nya dia gitu saudara ya. Charles Spurgeon datang, doain saudara. Habis doain, Charles Spurgeon pulang. Saudara apa yang jadi? Orang ini sembuh total, turun dari ranjang, malamnya datang ke kebaktian dia dan kesaksian. Amazing saudara ya. Karena orang ini mengerti yang namanya kuasa kesaksian. Bahwa kesaksian adalah roh nubuat. Jadi saudara, setiap kesaksian saudara ya, yang terjadi di tengah-tengah kita saudara, makanya minggu lalu saya ada kesaksian, minggu depan pasti ada kesaksian lagi saudara. Kenapa? Karena saya mau setiap kesaksian yang ada di tengah-tengah jemaat ini harus di-record ya saudara ya, harus dicatat saudara ya. Oke, saya pingin ayatnya, coba Mazmur 78 ya. Saya ingin setiap nubuatan di-record ya, kita punya pencatatan, dicatat saudara ya, kita simpan. Kenapa? Karena setiap nubuatan menunjukkan sifat asli Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan mau menyembuhkan. Mazmur 78. Sebenarnya dari ayat 1. Mazmur 78 dari ayat 1. 1, 2, 3, 4. Nyanyi pengajaran asal, pasang telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Lanjut ya. Oke, aku membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Ini bicara mengenai bangsa Israel, bagaimana Tuhan membawa mereka dengan tangan yang kuat keluar dari perbudakan. Ya, saudara ya. Jadi semua itu yang sudah didengar dan ketahui dan diceritakan kepada mereka. Lanjut ayat berikutnya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi saudara apa ya? Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Amin saudara. Jadi saudara, apa yang kita udah pernah dengar ya saudara, kita mau semua didengar sama jemaat ini.
Oke, dan di sini kita punya next generation, kita punya next gen ya, kalian orang muda, kalian akan mendengar itu, kalian akan merecord itu ya, dan kalian akan menyampaikan kepada generasi berikutnya perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kita. Aku akan cerita sama saudara, oke, ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Tadi kan mereka ceritakan kesaksian itu, ya kan ya? Mereka bilang jangan dilupakan, diceritakan kesaksiannya. Efeknya, waktu kesaksian itu diceritakan, ya saudara, kita mau lihat efeknya. Supaya akhirnya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Efek pertama, saudara, waktu kita mengucapkan kesaksian demi kesaksian, efek pertama, saudara, mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Itu bicara apa, saudara? Efek pertama ya, waktu kita membangun budaya kesaksian di tengah-tengah jemaat ini, maka efek pertama adalah iman jemaat ini akan bertumbuh. Iman jemaat ini akan bertumbuh ya, jemaat ini nggak bisa melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Amin, saudara. Dan efek kedua yang luar biasa, kalau saya nggak ini ya dibukain ayat ini, saya nggak kepikir. Lihat ya, saudara. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Dia beriman kepada Allah. Ternyata, saudara, ternyata ini bicara apa? Memegang perintah-perintahnya. Ini bicara mengenai obedience. Ternyata, saudara, waktu suatu kesaksian diberitakan, budaya kesaksian dibangun di tengah-tengah jemaat ini, ya saudara, maka efek pertama, iman jemaat ini bertumbuh. Oke, efek kedua adalah jemaat ini menjadi jemaat yang punya ketaatan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan memenuhi hati jemaat ini. Karena Allah di dalam jemaat ini Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin, saudara. Saudara pernah dengar kata radical obedience? Ketaatan mutlak. Saudara merindukan hidup kita punya radical obedience? Saudara, itu akan terjadi. Ya, takut akan Tuhan akan memenuhi hati jemaat ini. Saudara, luar biasa ya, waktu kita membangun budaya kesaksian. Nah, oke, kita lanjut, saudara ya. Tapi saudara, ayat 8, nah tadi kan dibilangin gini, kalau ya, tadi ayat 7 tadi kan, kalau mereka menceritakan kesaksian itu, ya tadi kita udah lihat efeknya bahwa iman bertumbuh dan hasilnya obedience, ketaatan ya, radical obedience. Tapi kemudian kita lihat berikutnya, saudara, ayat 8, sebaliknya. Nah, ini dia. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Oke. Ini nggak enak ya. Oke, ayat 9, Bani Efraim. Ini dia, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Berikutnya, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Ya, 11. Mereka, nah ini kuncinya nih, saudara, kuncinya di ayat ini, saudara ya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Tadi ayat sebelum kita baca ya, disuruh apa? Diceritakan, tidak boleh dilupakan. Oke, yang ini mereka lupakan. Oke, forget it, nggak usah diomongin lagi. Nah, efeknya tadi itu ayat berapa ya tadi ya? Ayat 10 sebelumnya. Efeknya tadi mereka lupakan kan? Ya, efek pertama, lihat ini. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Saya bicara apa? Apa? Ketaatan. Kalau tadi bicara obedience, ini berarti bicara apa? Disobedience. Gak taat. Saya lihat ya, waktu orang tidak membicarakan mengenai kebesaran Allahnya, ya, seolah-olah Allahnya mati, ini efeknya tadi. Gak taat. Ya, imannya kandas, saudara. Berikutnya coba
Ayat 9, Bani Efraim, pemanah-pemanah, padahal saudara lihat ya, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Oke, saudara pernah lihat nggak sih prajurit dikasih senjata lengkap, tapi pas hari pertempuran dia malah balik kabur ngibrit gitu? Nah ini coba baca, benar nggak? Pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap di hari pertempuran kenapa dia? Balik. Konyol nggak? Konyol saudara. Ini kebalikannya nggak? Kenapa mereka berbalik? Karena nggak ada iman nggak? Kalau ada iman mereka perang dong. Iya kan? Saudara lihat ya, saya kebalikannya. Tadi orang yang menceritakan, maka efeknya tadi apa? Iman, ketaatan. Waktu ini Bani Efraim ini mereka forget it ya, mereka lupakan hal-hal itu. Efeknya saudara lihat apa? Nggak taat, nggak punya iman. Saudara bisa lihat kontrasnya. Jadi saudara, makanya kita mau membangun budaya kesaksian saudara. Dan semakin kita membangun budaya kesaksian ya, lakukanlah lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Kita akan melihat lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi mujizat dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara, iblis itu udah kalah saudara. Amin. Yang ada itu iblis itu banyak kita tuh ditipu sama iblis. Terus terang seperti itu saudara. Ya. Kolose 2:15. Saya kepingin saudara baca ayat ini sama-sama. Kita baca dengan suara keras saudara. 1, 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin saudara. Amin. Yesus sudah melucuti iblis dan menjadikan mereka tontonan umum saudara. Kapan? Waktu dia bangkit dari mati. Yes. Amin saudara. Ya, iblis kaget, iblis gak nyangka. Dan iblis di sini ya saudara, dia telah melucuti. Saudara pernah lihat orang kalah perang? Lihat orang kalah perang nggak? Ya, senjatanya dicopotin semua. Oke, semua apa sih perlengkapan perang ya diambilin saudara. Ya, dengan baju seadanya, jalan kaki pulang kampung. Saudara pernah lihat orang kalah perang? Itulah iblis saudara. Dengan muka tertunduk malu, gak ada power, sudah dihabisin semua powernya, gak punya apa-apa. Dia tertunduk malu. Waktu Yesus bangkit dari mati dan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita. Kita adalah lebih daripada pemenang saudara. Amin saudara. Saya akan tutup dengan ini saudara. Mazmur 119 ayat 111. Ini kurang pas bahasa Indonesianya. Coba, ini kan bilang nih, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Nah, sebenarnya bahasa Inggrisnya saudara, ini bukan peringatan saudara ya, tapi ini, thy testimonies. Ya, kesaksian-kesaksian tentang Yesus ya, sudah diambil sebagai apa saudara? Sebagai warisan. Amin saudara, sebagai warisan yang dia ambil buat dia selama-lamanya. Kenapa? Karena warisan itu ya, karena kesaksian itu ya menyukakan hati Mazmurnya saudara. Jadi saudara, waktu kita mendengar kesaksian itu saudara ya, mari kita ambil itu jadi warisan, membangun roh kita, menguatkan kita, mengomporin kita saudara. Ya, nah saudara, tadi saya cerita bahwa kesaksian itu tadi adalah roh nubuat dan itu bisa membawa mujizat yang beruntun. Ya, saudara. Saya mau cerita saudara, kesaksian itu sangat bisa menyelamatkan orang. Jadi kemarin saya bercerita sama Yud. Saudara ingat kemarin saya cerita mengenai yang buku yang kuning itu, Heaven is for Real. Ingat ya? Nah, jadi saya kan pernah baca buku itu. Terus ini kejadiannya sudah lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu ada sebuah acara gereja. Terus, tapi ini buat saya berkesan ya. Waktu itu saya masih ingat, Asu sama Lingo bawa satu tamu. Seorang ibu-ibu, lagi hamil. Saya ajak ibu ini ngobrol. Setelah saya ngobrol, ibu ini baru cerita. Dia punya trauma. Karena anak pertama beliau mati dalam kandungan di saat harus dilahirkan. Terus waktu saya ngobrol sama dia, tiba-tiba saya teringat buku yang saya baca itu, yang Heaven is for Real.
Jadi saya bilang sama ibu ini, Bu, anak ibu di surga. Saya cerita sama dia apa yang terjadi di buku Heaven is for Real. Bahwa adik anak ini, cecenya ya, cece anak ini keguguran di rahim maminya dan dia ketemu cecenya di sorga. Ya, saudara ya. Nah, saya cerita sama ibu ini bahwa semua bayi yang tidak sempat dilahirkan itu ada di sorga. Ibu rindu nggak ketemu sama anak ibu? Cuma satu caranya, Bu. Gampang sekali. Ibu harus percaya Yesus. Karena sekarang anak ibu sama Yesus. Ibu mau nggak? Kalau ibu mau, hari ini mari saya ajak ibu berdoa. Ibu terima Yesus. Waktu ibu terima Yesus, ibu terima keselamatan. Nanti suatu saat, maaf, kalau ibu nggak ada, ibu ketemu sama anak ibu. Saudara, hari itu juga saya closing. Puji Tuhan, saudara ya. Saya closing sama ibu itu, dan ibu itu padahal lagi kondisi, dia cerita kondisi keuangan mereka lagi benar-benar parah. Tapi dia langsung keluarin sama saya 2 lembar uang tuh, cepet-cepet yang merah itu. Dia langsung, saya ajak mau daftar RE, dia langsung, iya saya daftar. Tapi saudara tahu, memang saya sedih sih. Gini, ibu ini terima Yesus ya saudara ya, dan hidup dalam Tuhan. Beberapa tahun kemudian beliau pass away. Tapi yang membuat saya bersuka cita adalah karena suatu kesaksian. Ibu ini diselamatkan. Ya, waktu dia pass away, dia meninggal dalam Kristus. Ya, saudara lihat kuasa sebuah kesaksian. Jadi saya akan tutup dengan ini saudara, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba, ini tadi kita nyanyikan saudara ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan kalian terdopinya karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam. Amin saudara, si iblis. Ayat berikutnya saya ingin kita baca semua sama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini dia saudara. Ya, kita mengalahkan dia. Yesus sudah mengalahkan dengan darahnya Yesus. Amin saudara ya, dengan darah anak domba, dan kita lakukan bagian kita dengan kesaksian. Oke, itu yang saya mau sharing sama saudara ya saudara. Kita mau bangun budaya kesaksian dimanapun kita ketemu. Saudara, saya suka banget kemarin terakhir kita sel ya, sel Mustika itu kesaksiannya banyak banget saudara, sampai Pak Salim harus udah stop minggu depan saking banyaknya kesaksian dan kita udah malam saudara ya. Tapi luar biasa saudara ya, ini memang budaya yang kita mau bangun. Harusnya setiap kali kita ketemu, harusnya akan selalu ada kesaksian yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang saya mau sharing sama saudara.